Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para guru, para santri, para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terlimpahkan segala nikmat, segala rahmat, segala anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, diberikan keberkahan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyibah. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali bisa bersua, bersilaturahim dengan Anda semuanya, para guru semuanya, sahabat semuanya di majelis ini. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah, tercatat berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Dengan hadirnya Anda semuanya tentu menambah keberkahan untuk kami semuanya dalam rangka untuk thalabul ilmi, saling belajar, saling menasihati, saling berbagi ilmu dan kebaikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas amalan malam nisfu Sya'ban. Ya, nisfu berarti adalah pertengahan di malam bulan Sya'ban, yaitu malam 15 di bulan Sya'ban. Ya, di antaranya yaitu amaliyah warga atau kaum ahlus sunnah wal jamaah, kaum sunni, kaum aswaja, terutama yaitu ormas Nahdlatul Ulama atau warga Nahdliyin mengamalkan amalan yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang amalan malam nisfu Sya'ban yang diamalkan oleh gurunda atau guru kita semuanya, yaitu Abah Guru Sekumpul, atau beliau nama lengkapnya yaitu Muhammad Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Khani, ya disebut dengan Abah Guru Sekumpul dari Martapura atau Kalimantan Selatan atau dari Banjar. Ya, ulama karismatik. Walaupun beliau sudah wafat, namun karisma, karomahnya sangat luar biasa, sehingga banyak amalan-amalan yang beliau ijazahkan banyak diamalkan oleh umat, banyak diamalkan oleh warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah amalan dari Abah Guru Sekumpul. Mungkin di antara warga Nahdliyin atau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin mengamalkan, silakan mengamalkan dari amalan dari Abah Guru Sekumpul di malam nisfu Sya'ban. Kalaupun mungkin ingin mengamalkan dengan amalan malam nisfu Sya'ban dari ulama yang lain, dari guru-guru yang lain, ya silakan. Sama saja, intinya adalah menghidupkan malam nisfu Sya'ban, karena malam nisfu Sya'ban adalah malam yang mulia, dan tentunya segala doa, segala amalan, segala permintaan, segala hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini dari Abah Guru Sekumpul yang bersumber dari karya beliau, ya karya dari Abah Guru Sekumpul, yaitu sebuah kitab yang bernama Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad,
Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad. Ya, ini langsung karya beliau, amalan di malam nisfu Sa'ban. Yang pertama yaitu dengan membaca basmalah. Ya. Setelah itu kemudian sholat maghrib bisa dilakukan secara munfarid sendirian, bisa juga diamalkan secara berjamaah, walaupun utamanya tentunya melakukan secara berjamaah di musola atau di masjid dan sebagainya. Kemudian setelah sholat ba'diyah maghrib dilanjutkan dengan membaca surat Yasin. Ya, surat Yasin ini dibaca 3 kali. Ya, 3 kali dengan niat yang berbeda-beda. Ya, yang pertama adalah niat agar dipanjangkan umurnya serta dikuatkan iman dan Islam, dikuatkan iman. Ya, adapun permintaannya atau doanya dari kitab tersebut, kitab Al-Imdad fi Awradi Ahlil Widad, pada setelah Yasin yang pertama, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku dan dosa keluargaku dan dosa tetanggaku dan dosa muslimin dan muslimat. Panjangkanlah umurku di dalam taat ibadah kepada Engkau dan kuatkanlah imanku dengan berkah surat Yasin. Nah, setelah membaca surat Yasin yang pertama ini, kemudian membaca doa nisfu Sa'ban. Ya, doa nisfu Sa'ban ini dibaca tiap-tiap setelah membaca surat Yasin yang 3 kali. Berarti doa nisfu Sa'bannya juga dibaca 3 kali. Nah, doa nisfu Sa'bannya nanti akan saya kupas setelah segala amalan dilakukan oleh gurunda, yaitu Abah Guru Sekupul. Ya, jadi setelah membaca Yasin yang pertama dengan niat agar dipanjangkan umur, dikuatkan iman, yaitu membaca doa nisfu Sa'ban. Doa nisfu Sa'ban ini juga tidak terlalu panjang, insya Allah sangat ringkas. Kemudian membaca doa Yasin yang surat Yasin yang kedua. Doanya agar dikabulkan segala hajat. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa ibu bapakku dan dosa keluargaku dan dosa tetanggaku dan dosa muslimin dan dosa muslimat, dan peliharalah diriku dari segala kebinasaan dan penyakit, dan kabulkanlah hajatku dengan berkah surat Yasin. Jadi minta agar segala hajat, segala permintaan kita, hajat kita, kebutuhan kita dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Nah, kemudian setelah itu membaca doa nisfu Sa'ban yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Yasin yang ketiga. Niatnya ini agar diberikan husnul khotimah. Bagaimana kalau seandainya niatnya tidak harus sama, ya boleh-boleh saja kalau ada niat yang lain, karena intinya adalah kita menghidupkan di malam nisfu Sa'ban yang tentunya amalan ini dilakukan oleh guru kita, yaitu Abah Guru Sekupul. Selain guru kita ya tentu banyak guru yang lain, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mungkin ada versi amalan yang berbeda juga tidak masalah, boleh kita amalkan ya. Karena intinya sama saja menghidupkan di malam nisfu Sa'ban. Ya, minta husnul khotimah niatnya, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah segala dosaku dan dosa muslimin dan muslimat, dan kayakanlah hatiku dari segala makhluk, dan berilah aku dan keluargaku dan tetanggaku husnul khotimah dengan berkah surat Yasin. Nah, setelah itu membaca doa nisfu Sa'ban yang ketiga. Ya. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan
Salat Isya ini juga boleh dilakukan secara munfarid sendiri atau juga berjamaah. Nah, kemudian salat Isya kemudian lanjutkan dengan amalan yaitu salat sunnah hajat ya minimal 2 rakaat, kemudian salat sunnah tasbih ini dilakukan salat sunnah tasbih ini 4 rakaat dilakukan di malam hari. Afdalnya yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Salat hajat dan salat tasbih. Salat tasbihnya ini 4 rakaat ya, 2 kali salam. Salat sunat hajatnya 2 rakaat. Kemudian setelah itu membaca tasbih Nabi Yunus ya, doa yang dilantunkan oleh Nabi Yunus saat berada di ikan ya. Dalam riwayatnya seperti itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini sebanyak 2375 ya. Setelah sholat Isya insyaallah waktunya panjang ya. Sholat fardu Isya, kemudian ba'diyah, kemudian sholat sunat hajat, kemudian sholat tasbih dan membaca tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin sebanyak 2375. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maksudnya Engkau ini sesungguhnya aku kuntu minadz zalimin, termasuk orang yang zalim. Nah, ini doa taubat sebenarnya. Tasbih memuji Allah, mensucikan Allah karena Nabi Yunus telah menyesal, telah bertobat kepada Allah dengan membaca doa tasbih ini. Nah, ini kita lakukan berulang-ulang sebanyak 2375, insyaallah selesai. Karena ini doanya juga sangat singkat ya tasbihnya. Nah, niatkan ketika membaca tasbih ini agar selamat, aman dalam setahun, aman dari bala, bencana, dari kesusahan sampai malam nisfu Sya'ban yang akan datang. Ya, itu amalan malam nisfu Sya'ban ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa khusus malam nisfu Sya'ban. Ini doanya. Ya. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu 'alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzat tawli wal in'am la ilaha illa anta zaharal lajin wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan aw haruman aw muqtarran alayya fi rizqi Allahumma fi ummil kitab syaqawati wa hirmani wa qatitara rizqi wa kutubni indaka sa'idan marzuqan muwaffaqan lil khairat fa innaka qulta wa qawluka al-haqqu fi kitabikal munzali ala lisani nabikal mursal yamhullahu ma yasha' wa yusbitu indahu ummul kitab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu doanya ya. Ini kalau dibaca secara bersama-sama ada yang memimpin, maka yang mufrad itu diganti dalam bentuk jamak. Berarti yang ni atau yang berarti ku diganti kami pakai na. Seperti katab tani berarti katab tanah dan sebagainya, diganti, diubah sendiri. Kalau dilakukan secara berjamaah ada yang memimpin ya. Nah, arti dari doa Sya'ban tadi, wahai Tuhanku yang maha pemberi, engkau tidak diberi. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan pemberi segala kekayaan dan segala nikmat, tidak Tuhan selain engkau. Kekuatan orang-orang yang meminta pertolongan, lindungan orang-orang yang mencari perlindungan, dan tempat aman orang-orang yang takut.
mencatatku di sisimu pada Lauhul Mahfuz sebagai orang celaka, sial, atau orang yang sempit rezeki, maka hapuskanlah di Lauhul Mahfuz kecelakaan, kesialan, dan kesempitan rezekiku. Catatlah aku di sisimu sebagai orang yang mujur, murah rezeki dan taufik untuk berbuat kebaikan, karena engkau telah berkata, sementara perkataanmu adalah benar di kitabmu yang diturunkan melalui ucapan Rasul utusanmu. Allah menghapus dan menetapkan apa yang ia kehendaki di sisinya Lauh Mahfuz. Semoga Allah memberikan sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beserta sahabatnya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa susah ini, doa khusus ini setelah kita melakukan amalan tadi, amalan yasin, kemudian tasbih, ini adalah bersumber dari kitab Maslakul Akhyar. Ya, doa khusus malam susah ini, kitab Maslakul Akhyar karya Mufti Betawi Sayyid Utsman bin Yahya, yaitu Sayyid, otomatis beliau adalah zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bin Yahya, yang marga dari bin Yahya. Nah, ini jelas amalan ini adalah amalan yang dilakukan oleh para habaib, para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama salafus salih. Walaupun mungkin Rasulullah tidak melakukan ini, tapi ini tidak melanggar syariat, tidak menabrak syariat. Ada beberapa keterangan dari hadis Rasulullah yang tujuannya adalah agar kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Bagi yang ingin mengamalkan, silahkan ucapkan qabiltu. Mudah-mudahan segala hajat, segala keinginan kita, segala kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, segala lisan kami yang kurang fasih, lisan kami yang tidak sempurna, segala kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain Allah mempertemukan kita semuanya, diberikan panjang umur, insya Allah diluaskan rezeki, dikabulkan segala hajat, dan insya Allah kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.